2024, tapi kita menyusun besok sore ini mau ibadah kita kita menyembahnya, kita nyatakan bahwa kita tahu karena anugerah yang diberikannya kita tidak pernah habis. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru sampai datang dan kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru sampai datang padamu yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami harapkan jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru sampai datang padamu yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami harapkan jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami harapkan jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan
Kalau pada saat pagi harinya kami sedang anak-anak sudah ada di rumah. Kami akan mencari seberapa kami yang akan kembali selalu rindu anak, selalu hangus kakek dan kami setiap hari yang datang melalui pertimbangan ujian yang kami naikkan di rumah dari setiap hati kami yang senantiasa memuliakan dan meninggalkan karena itu adalah nama yang paling berlipat kami. Ujian kami layakan ya Allah, kesederhanaan kami Tuhan layakan dan hanya Engkau yang menentukan setiap hati kami. Sesederhana Allah mulai ibadah dalam nama Yesus Kristus, kami berserah dan dinyatakan. Haleluya. Tuhan selamat datang dalam ibadah yang bersama pagi hari ini. Mari kita senantiasa ucap syukur dan bersukaria dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan akan berkata. Terima
Saya beri kesaksian mengenai ini bagi Bapak Ibu saudara terkasih. Monggo bila ada, mungkin Pak Jaka yang mau meneruskan ceritanya, boleh membagi berkat. Monggo, puji Tuhan, haleluya. Katanya kemarin masih sambung soal saya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara saya. Saya akan meneruskan kesaksian saya kemarin waktu saya sakit. Ya, waktu itu semua orang itu bilang, kamu harus ke sana, kamu harus ke sana. Nah, saya punya majikan, buat saya juga tahu saya diajak ke Pulau Agung. Ya, namanya ke bilang atau gimana kurang tahu, tapi saya bilang saya orang Kristiani. Dia bilang iya nggak apa-apa. Terus dia bilang tanya sakitnya gimana gitu. Terus dia bilang wah mata ini ditutup sama plat dua-duanya. Dia bilang begitu. Ya, saya 100% saya itu saya percaya sama Tuhan Yesus. Terus dari sana dikasih botol A2 itu ya sama gelas, suruh minum, saya minum. Tapi saya minum dengan dalam nama Tuhan Yesus. Dia bilang, tanya, udah gimana? Udah meninggal belum? Dan saya kenal sama yang bapak saya, majikan saya itu. Saya bilang ya, udah meninggal, itulah ya. Tapi saya percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyembuhkan saya. Dari sampai ke rumah itu, air malam aku minum, pagi saya buang. Saya sudah nggak percaya 100% sudah nggak percaya. Ya puji Tuhan lah, saya waktu itu beberapa baptis itu udah terus bahasa. Sekarang puji Tuhan, saya sudah nggak mengenal lagi.
Itu semua kemurahan Tuhan dan ajaib Tuhan. Terima kasih. Mungkin selain dari Pak Jumani ada yang mau bersaksi, monggo waktu dan tempat yang disediakan. Mungkin dari saudara saya ada yang mau bersaksi. Selama ini kan sudah bulan yang terakhir di bulan Desember 2020, mungkin ada yang disampaikan di akhir tahun ini. Terima kasih yang pada saat ini saya masih bisa berdiri di tempat ini dimuliakan nama Tuhan. Saya ingin menyaksikan Tuhan dalam hari ini begitu banyak tugas, begitu banyak aktivitas, begitu banyak pekerjaan, dan kami yang benar percaya pada saat ini saya masih bisa berdiri tegak di tempat ini karena apa ya, banyak teman-teman yang tumbang dan Tuhan kelompok bukan kelompok ya, dari Universitas kami sudah ada yang meninggal. Nah, sudah ada yang meninggal karena bertubi-tubi apa ya, tugas satu belum selesai, dikasih tugas satu belum selesai, dikasih tugas lagi, dan sampai saat ini waktu itu teman saya juga outdoor dan perusahaan mengundurkan diri saja. Karena apa? Maaf ya, orangnya sudah sepuh ya, sudah sepuh dan tugasnya itu selalu berkaitan dengan internet. Kalau kita bayar wow, makanya mohon maaf untuk tim kali ini saya kalau waktu single itu selalu datang telat. Karena apa? Pengunggahnya tuh bisanya malam. Kalau sore saya mengejar target ya, dan kami yang tidak percaya. Amin, puji Tuhan, teman saya mau mengundurkan diri. Akhirnya sudah dikasih semangat, dikasih semangat sama teman-teman. Akhirnya kalau juga tidak bisa dikasihkan yang muda-muda. Akhirnya sampai saat ini dia masih bisa berdiri dan masih bisa mengikuti PPG. Karena apa? PPG itu memang kerinduan dari bapak dan ibu guru yang diimpikan. Karena apa? Kalau kita PPG di luar dalam jabatan, biayanya banyak. Tapi kalau memang panggilan dari dinas itu tidak memakai biaya. Tapi tidak memakai biaya, tapi juga apa namanya? Tugasnya bertubi-tubi. Kami yakin dan percaya. Karena apa? Saya pernah membayangkan saja. Saya PPG nakal, apa yang harus saya lakukan? Dengan iman saya yakin dan percaya. Saya percaya saya nggak bisa finish ya. Dan apa itu sampai Februari. Dan ini yang pekerjaan yang bau bulan Januari kami yakin. Bagi manusia itu sulit, tapi bagi kami alat tidak ada yang sulit. Kami yakin dan percaya. Terima kasih Tuhan memberkati. Dengan duduk saja kembali mengucapkan menyatakan bahwa Tuhan ketika
Terus bagaimana sikap mereka dengan berita yang disampaikan oleh mereka? Oleh karena itu sudah kita akan melihat untuk mensikapi tentang apa yang disampaikan oleh mereka itu tentang berita menangkap mereka kelembunan. Jadi sesuatu
Dan di dalam berita kelahiran ini tidak semua orang menerima, tidak semua orang menanggapi, tidak semua orang mau mensikapi tentang hal kelahiran Tuhan dan Yesus. Nah, jadi sesuatu indikasi Tuhan kebenaran adalah merupakan suatu penerimaan Allah menjadi manusia. Memang di dalam segala karya Allah bisa daripada Allah. Seperti pada saat kita merayakan ibadah Natal dan perayaan Natal. Coba saudara kita bisa melihat dari Yesaya pasal yang ke-6. Karena itu sudah ada. Nah, kalau berarti sudah ada, bagaimana sikap dan bagaimana kita menyambut hal itu? Nah, oleh karena itu saudara, kita akan melihat apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan orang yang menerima menyambut hal itu. Jadi saudara, kita akan melihat sikap pada saat hari Natal. Bahkan di dalam peristiwa yang terbesar di dalam sejarah manusia, namun tidak semua orang menerima. Ada yang mereka cuek, ada juga mereka yang menerima mensikapi, mensyukuri, tetapi ada kalanya juga menolak. Ini juga. Nah, kita akan melihat saudara. Ada memang tiga hal di dalam mensikapi pada hari Natal ini. Penerimaan Allah menjadi manusia. Yang pertama saudara adalah orang-orang yang suka menerima menyambut tentang berita Natal atau kelahiran daripada Yesus adalah orang-orang yang suka menyembah, orang-orang yang suka ibadah. Tidak hanya sekedar ibadah, tidak hanya sekedar tetapi benar-benar mereka berpegang dan melakukan semua apa yang mereka lihat, apa yang mereka. Kita akan sama-sama membuka di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang 2 saudara. Inilah orang-orang yang suka menyembah, yang telah menerima tentang Tuhan antara engkau penerimaan Allah menjadi manusia. Dan memang hal ini saudara terjadi dan bisa kita sikapi, bisa kita lihat di hari-hari yang terakhir. Orang juga menyembah, orang yang juga beribadah kepada itu menerima semuanya. Makanya saudara yang dipakai dalam masalah ini tidak semua dari gereja lokal itu mengadakan perayaan ibadah Natal, jadi kita mau dan tapi ada kalanya hanya secara lokal, jadi dari jemaat secara juga ada gereja yang populer, ya. Jadi untuk beberapa orang yang dipakai anak dengan pegang juga begitu banyak. Orang yang suka menyembah kepada Tuhan itu menerima, mensikapi, menyambut dengan positif. Maka pasal yang kedua, saudara, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, nah bisa dikatakan di mana kami telah melihat imannya dan kami datang untuk menyembah Dia. Kemudian ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya
melalui sud untuk menyebarnya, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang suka menyembah Tuhan, inilah sikap orang yang percaya, sikap orang yang telah beriman. Dan orang-orang Majusi ini saudara, kalau kita melihat perjalanan tidak cukup hanya satu dua minggu, berbulan-bulan mereka. Asal mereka dari timur, dari mana matahari terbit, mereka telah melihat tanda keajaiban bahwa di dalamnya ada orang yang besar yang telah hadir. Nah, sehingga saudara mereka mensikap mereka berbeda. Tindakan yang mereka lakukan adalah suatu tindakan yang positif. Ini yang perlu saudara dan saya ikuti. Jadi kita punya percuma dulu ya. Nah, kemudian sekali dikasih itu, begitu dia melihat tanda di mana raja yang baru lahir. Jadi saudara mereka mensikapi tidak hanya menjadi bagian kecil atau manusia biasa tidak, tetapi justru dia menganggap yang lahir itu adalah sebagai seorang raja. Nah, orang-orang raja itu adalah orang-orang yang mempunyai kebiasaan atau keahlian sejarah tentang pemerintahan dan juga orang yang memang benar-benar paham akan semua kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu sudah begitu dia melihat, maka dia di negeri di Bethlehem lahir seorang raja. Ya, sehingga perjalanan mereka mereka menuju ke sana dengan membawa perang. Untuk perjalanan mereka yang perkiraan memakan waktu ya. Nah, sekarang jadi saudara kalau seandainya dari Indonesia ke Jepang ini kita tidak hanya beberapa saja yang karena dengan adanya, tetapi pada kesana itu tidak ada kendaraan paling baik dan berbagai. Nah, dua binatang ini menjadi kendaraan khusus negara itu. Namun dari dua binatang itu mempunyai sifat yang beda. Kalau unta, dia bisa berjalan bermil, dia bisa berjalan jauh berbulan-bulan. Dimanapun, beda dengan keadaan. Nah, sesuatu ini kasih dibuka. Di samping dia membawa bekal untuk perjalanan, dia juga membawa sesuatu yang ingin dia persembahkan kepada raja yang baru lahir. Ayat yang disebut tadi dikatakan sejarah adalah emas. Nah, jadi yang mereka bawa adalah emas. Kemudian juga segala sesuatu yang layak dibawa kemenyan dan mur. Ini saudara, emas adalah sesuatu kemuliaan. Jadi sebenarnya saudara, orang yang mau datang untuk menyebar yang nantinya secara umatnya, jadi dengan segala kemuliaan. Jadi orang Majusi ini bukan orang sembarangan, orang juga dari rahasia. Ya, jadi kalau dari jauh mereka datang, tidak dikatakan tapi dengan membawa dan berbagai mereka bahwa ini sejarah merupakan kemuliaan emas, kemenyan dan ada bedanya sih.
kemudian dipadatkan. Tetapi kan hidup ini adalah merupakan rempah-rempah ini dari berbagai bau-bauan yang harum. Tanaman-tanaman yang berbaharu ini dari asal menjadi satu rempah-rempah. Nah, kalau dikatakan sejarah saya melihat jadi kalau nasi goreng mongkok, masak itu seperti itu. Tetapi kalau nasi goreng dengan rempah-rempah, harganya juga berbeda. Jadi seperti itu saja. Nah, jadi inilah karena dengan rempah-rempah inilah merupakan satu persembahan yang dapat menenangkan daripada karena membawa bau yang baru. Sedangkan menyatukan bau harum, apalagi didapat dengan rempah-rempah. Nah, jadi sejarah ini kasih dibuka. Jadi orang yang datang dengan hati, dengan sebulan hati mereka. Namun sejarah dalam perjalanan yang jauh dia tidak pernah mengeluh. Jadi kalau saya katakan perjalanan ini ya semuanya apa bicara itu pakai itu saya pernah sejarah waktu saya ke Makassar. Teman-teman yang sering kalau Makassar dari Surabaya dari bandara Surabaya ke Makassar hanya 1 jam. Tapi bagi saya begitu. Jadi sejarah apalagi kalau sudah keadaan kondisi ruang yang tidak beda. Jadi apa boleh? Jadi seperti itu. Namun saya lihat teman-teman yang sepenjara yang hidupnya pendidikan itu bisa berwarna. Saya itu sesuatu. Baik bahasa Palu, Bandung nanti yang terjadi sejarah begitu bahasa Palu, cuma yang sudah dari bawah itu lagi Palu kita begitu itu muter-muter. Nah, pada saat itu saudara terjadi fakir dan bulan apa dia? Ya sudah, jadi seperti itulah. Nah, saya pikirkan perjalanan daripada orang kecil yang jauh ini tidak semua. Ada mana terjadi dalam jalan yang sulit. Ada mana tidak dalam naik turun bumi. Jadi itulah. Namun segera karena hati dengan sesuatu yang dia miliki, hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang ingin menyembah kepada Tuhan, dia memang perhitungkan mereka dapat berbeda, tidak beda dengan kita. Ya, memang sekarang kita bisa saat pagi ini mungkin sudah tinggal dari itu. Apalagi seperti itu ya, bisa dipakai tidak untuk hasil. Tapi pada pagi hari kita tidak betul itu tidak. Jadi seperti itu sejarah. Nah, kemudian misalnya pun dikatakan sejarah. Jadi orang-orang yang datang, orang Aceh yang datang dari Timur Tengah, mereka menyembah, mereka memberikan persembahan kepada raja yang baru datang. Terus kemudian sejarah sejak kapan orang-orang Majus atau orang
orang yang menyembah Tuhan ini untuk datang menyembah kepada Tuhan. Jadi sekarang orang majelis ini mewakili kita semua, mewakili orang-orang, mewakili anak-anak Tuhan yang suka menyembah kepada Tuhan, yang suka ibadah kepada Tuhan, yang suka mendengar firman Tuhan, yang suka membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, sehingga begitu dia membaca mendengar, siapa yang di sini? Nah, itu sebabnya mereka katakan. Jadi sekali lagi coba kita ini kira-kira sejak memberikan menyembah kepada Tuhan. Untuk apa mereka menyembah Tuhan? Jadi sudah kita ini orang-orang yang suka menyembah kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-8. Jadi bisa katakan bahwa orang-orang ini atau orang majelis mewakili orang-orang yang menyatakan kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Matius pasal yang ke-8, Matius pasal yang ke-8 di sana dikatakan ayat yang kedua, Matius pasal yang ke-8 ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan dapat mengtakdirkan aku. Jadi seorang yang tidak sedih Tuhan penyembah. Jadi mereka datang, di sana dikatakan orang yang sakit kusta. Mereka datang kepada Tuhan. Dia tidak hanya sekedar datang, tetapi bisa dikatakan datang menyembah. Kata menyembah saudara, kalau kita melihat daripada keyakinan yang menyembah itu secara mengandung wujud itu, mata itu dalam kerangka. Ada juga saudara kalau kita melihat dari saudara kita Muslim. Kalau bisa mereka menyembah apa? Pada waktu dia membutuhkan tanaman, makanya kalau sudah melihat, kan ada di kampungnya ini dari kita bisa membutuhkan karena dia menyembah. Jadi karena kembali dan tiara seperti itu. Ya. Nah, jadi saya dengan semua kebenaran dan orang ini dia datang kepada Tuhan. Bahkan menyembah dalam menyembah ini ada permohonan, ada permintaan. Jika Tuhan berkenan untuk menolong mentakdirkan kami, jadi kita sudah dikasih. Mungkin saat kita dalam kesulitan, di saat kita menghadapi berbagai yang seolah-olah kita tidak ada kekuatan tidak kita berarti kita merendahkan hati kita. Benar, Yesus dari surga. Dia turun ke dalam dunia, tetapi dia tidak mengambil kesetaraannya dengan Allah. Memang itu sebenarnya kalau dia mau mengambil hak itu, sebenarnya itu memang haknya dia. Tetapi dia tidak untuk hak itu. Justru dia mengambil satu manusia, merendahkan bahkan mengorbankan dirinya, tapi dia tak kasih. Nah, kita bukan datang ke sorga, kita tapi ada saudara, kita tidak mau memperlihatkan diri. Isinya dimana? Itu kan sifat manusia, itu kan sifat manusia. Begitu kan? Jadi secara indikasi dari Tuhan,
Coba kita melihat lagi pasal yang ke-9 dari Matius itu. Orang yang menyembah kepada Tuhan, orang yang datang dan menyembah kepada Tuhan. Ayat yang ke-18 pasal yang ke-9 misalnya dikatakan sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala guru ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi janganlah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka dia akan sembuh. Jadi saudara, di sini tidak hanya orang sakit Tuhan yang perlu pertolongan, yang datang menyembah. Bahkan kepala rumah ibadah berarti mereka sebagai pemimpin di dalam satu jemaat. Nah, itu yang saya dikatakan dia datang kepada Yesus. Bahkan dia mengutarakan apa yang menjadi kebutuhannya dia, kebutuhannya dia. Anak baru meninggal. Jangan kata orang. Aku percaya jikalau engkau meletakkan tanganmu di atas dia, pasti anakku hidup. Nah, ini saudara ada satu keyakinan. Jadi kalau kita datang kita menyembah kepada Tuhan, makanya teman-teman jangan takut. Makanya kalau kita melihat di dalam keselamatan Yakub, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena orang yang berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan kesungguhan, dengan iman, maka ini bermanfaat. Doa itu sangat bermanfaat, besar kuasanya. Jadi kepala rumah ibadah ini dia dapat membawa kepada ya, dia datang ke waktu yang mana bisa datang sama Yesus kan supaya dia bukan orang yang tetapi segera dia mengagungkan Tuhan, memberikan prioritas kepada Tuhan supaya semua orang-orang cuma yang melihat itu berada semakin bahkan sejarah firman Tuhan minggu yang kemarin kita semakin dan biasa karena dikatakan apakah lebih keras tetapi kita bisa menjadi sakit. Bagaimana cara kita bersakit? Hanya cara ya kalau begitu semua saya bisa menceritakan bagaimana tapi dengan sikap dengan tuturan dengan perilaku kita sepak terjadi di dalam masyarakat Allah. Dan itu juga adalah pemimpin. Hal ini ada beberapa hal ini. Ini mengatakan tahun 2020 bukan awal, tetapi dia berjalan. Dan itu adalah tahun Natal sama orang yang diadakan di gereja Getsemani di tempatnya seperti Kabul, maka segala jadi pada jadi menarik suatu mendapat Tuhan yang tergabung di dalam mengatur dirasakannya 2 hari sebelum diselenggarakan kami dari Bapak doa kita tidak dan pada hari ibadah di Polri jam 5 maka bagi para penduduk jam 4:30
sampai keempat sudah terkumpul di lantai itu. Memang sehingga ada sesuatu awan yang meliputi. Jadi pada saat kami hamba-hamba Tuhan dari para pendoa tidak bergantung dengan para pendoa yang lain. Bahkan dari Surabaya kita menjadi satu. Jadi sementara kita menyembah, kita berdoa, kita angkat pujian, maka sudah ada sesuatu awal yang terhormat itu meliputi ingin mendapatkan kemuliaan. Pada waktu firman Tuhan seperti itu, Bapak Yunatan, tadi sudah kita mendapat Yunatan. Pada kamu ada yang melayani kita. Pada saat diberdoa untuk pelayanan begitu, ada sesuatu yang lebih sakti ingin mendapatkan dia. Tidak usah berpikir-pikir kamu bisa begitu. Jadi sesuatu itu dari waktu orang itu jadi sesuatu yang kami berdua dan pada saat itu Tuhan itu disampaikan, maka kami bagi para berdua itu disebar boleh masuk ke dalam gedung atau dalam tiga, tetapi tidak boleh kumpul di satu. Jadi membentengi. Nah, ini sesuatu. Jadi apa yang menjadi doa daripada kepala rumah itu? Ada umat itu tidak sampai akhir ibadah. Walaupun pada waktu itu ya hujan sedikit, tetapi yang itu dan pada saat setelah firman disampaikan itu diadakan akan umat yang bekerja luar biasa. Itu aja bukan penyembahan permohonan di dengannya, tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Sampai pada akhir ada suatu sukacita yang luar biasa. Tuhan itu berkali luar biasa. Jadi kita berkomunikasi, jadi anggota kita, dari tetap semua para kiai semua ada dua melakukan sesuatu yang itu kan makanya kita menceritakan dulu. Nah kalau kita tetap ibadah kita bukan ibadah untuk momen. Karena itu sudah saya baca di soal awal itu justru siapa yang berduka pada waktu itu kita menopang, kita mendukung. Yuk bangga dengan kata haleluya, terima kasih Tuhan, glory, haleluya. Itu jangan. Jadi dia bagi Pak Takdir yang doa itu mesti berbuat ibadah ini supaya mau berjaya. Kita mengamalkan. Jadi kalau ada orang yang dijelaskan untuk berdoa sudah kita amini, ya, kita
mendukung, maka semua itu akan terjadi. Nah, jadi sesuatu. Nanti pasal 15 sudah bisa juga melihat orang yang datang kepada kita menyembah. Ya, datang kepada kita memohon kepada kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian sesuatu yang kedua, yaitu yang pertama orang yang suka menyembah, orang yang kepada orang yang suka menyembah. Ya, tujuan menyembah dengan yakin, dengan percaya, tidak berdoa hidup kita kepada Tuhan seperti di dalam Rom pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sekarang yang berikut yang kedua, ada orang menyambut mata itu dengan acur-acur. Ya, sikap mereka acur-acur. Jadi seperti itu. Nah, jadi saudara, terus bagaimana? Ya, kalau justru orang yang mensikapi atau menerima menyambut mata itu dengan acur-acur itu bukan orang awam. Justru para pemimpin agama. Nah, para pemimpin agama, orang-orang fasik, ahli-ahli Taurat tahu di mana Yesus ada. Tetapi karena dia agama itu juga satu dia tidak mau mencari, dia tidak mau berpikir, dia dengan pengetahuan. Begitu dia mendengar berita, menerima dengan sikap sukacita, walaupun diawali dengan takut, tetapi mereka dia memang dengan takut hari ini terjadi ada dengan sejahtera itu telah lahir. Nah, mereka terima sikap itu dan mereka bertindak, tetapi para pemimpin ini tidak bertindak, ya. Macam jujur sana, jujur keluarga, jadi orang yang atur-aturnya bukan hanya orang yang tidak ngerti orang yang tidak tahu Tuhan. Justru mereka adalah para pemuka agama. Mereka adalah orang-orang pemimpin ya, yang diakukan. Tetapi mereka tidak mau susah pakai. Nah, di dalam Matius pasal yang kedua itu, saudara, dalam Matius pasal kedua ayat 2 dan ayat yang keempat di sana dikatakan begini. Ya, Matius pasal kedua ayat 4 sampai 6, maka diuntungkannya semua iman kepada dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintakan keterangan dari mereka di mana Mesias akan datang. Mereka berkata kepadanya, dipilih di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan untuk Bethlehem tanah Yudea, untuk sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memberikan Yehuda, karena dari pada bulan akan menjadi seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Ya. Jadi karena orang ada sini memberikan dan dia masuk ke negeri bukit Yerusalem, maka bintang itu bilang daripada itu sebabnya dia datang kepada Raja Herodes. Begitu orang Raja ini menyebut Raja yang baru lahir, maka hati Raja Herodes jadi kecil. Ya, akhirnya dia mengumpulkan ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, untuk memiliki sesama. Insya langsung diberikan Yehuda. Namun dia tidak berpikir bahkan
terus kita melihat di sana ayat yang berikutnya ayat yang dan aku berikan anak aku sekarang ini maka dia terkecil berpenuh kota berikan adalah kota yang kecil di dalam suku Yahudi. Tetapi justru dari PTN terbitnya datanya terang itu, datanya dari sejahtera, lahirlah sang penyelamat dunia. Jadi secara kalau kita melihat di dalam surah di dalam kitab di sana dikatakan Bethlehem adalah rumah Allah, di mana keluarga Elihan yang meninggalkan Bethlehem karena pada waktu itu pada ketika itu terjadi paham ini. Nah, jadi sekarang dikasih tulang apakah firman Tuhan walaupun engkau yang terpuji dari antara Yehuda tetapi dia dalam tapi jurus terus bagaimana dengan ahli-ahli yang takut ya kan dia tidak susah dia tidak susah yang mencarinya karena memang terkadang orang-orang yang pintar dalam ilmu perbintangan seperti daripada orang-orang lain. Nah, jadi sudah jadinya tidak adanya orang-orang ini atau pemimpin-pemimpin agama ini ya tidak mau susah-susah, ya tidak mau susah-susahnya bercarinya, jadi susah kan begitu. Nah, kemudian saudara, orang-orang yang tidak memperhatikan pada waktu Kristus itu lahir itu memang terjadi. Makanya saudara di dalam Yohanes pasal 1:11. Jadi fokus apa yang memang menjadi manusia mati, yaitu menjadi orang daripada manusia. Namun bagaimana dengan kebanyakan wisata? Jadi memang ada juga yang mengatakan sejarah tapi ya, tapi seragam kan hidup jadi menurut dia sudah pakai seragam ini makanya sejarah pada waktu mengatakan mereka ya saya kamarnya saya juga jadi tadi jadi baju ini sampai di bandar yang ada saat keluar dengan orang dan waktu ini dan Isma tidak itu mendorong upah itu yang dengan seperti itu banyak digolek warnanya curai untuk orang biasa bagi selama jadi waktu kadang berdiri seri biji ada yang berdiri di enek waktu itu jika tak pakai sakitnya dia sakit ada jadi tak betul jadi cara makan lagi sedikit dulu ini yang dimulai apa-apa mereka makan apa itu dari orang juga jadi seperti ya jadi apa ya apa sudah pakai tidak saya pakai dari budaya ini pakai apa ya sudah nah jadi seperti itu saudara. Nah orang yang tidak menaruh perhatian pada Kristus sudah hari kelahirannya
Saudara bisa jadi melihat dan waktu pasal 19 orang yang tidak menaruh perhatian tentang hari kelahiran Tuhan. Apa saudara? Pasal 19 dari Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 21 dan 22. Jadi 19 ayat 21 dan 22. Kata Yesus kepada jika untuk tidak sempurna pergilah, jual segala dirimu dan berkata, berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan hiduplah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih sebab banyak. Jadi kira saudara, ini sikap orang yang hancur, sikap orang yang tidak mau meresponi tentang kelahiran daripada Yesus Kristus. Gitu. Lalu Yesus kan dimohon untuk bulan lagi. Tapi kan di mana Yesus katakan untuk menyelamatkan kita, mengampunkan dosa. Walaupun dosa kita lebih apa kita, maka Tuhan sanggup untuk menebuskan putih bersih seperti batu dan putih bersih seperti bulu domba. Ini kedatangan Tuhan kepada kita memberikan keselamatan, memberikan kemerdekaan dengan benar. Jadi secara ini yang itu loh. Jadi orang-orang sudah tahu, ya. Namun Yesus kepada nyata. Akhirnya saudara mungkin tidak memberikan jalan, memberikan ada bangsa mereka kita juga jangan ngapa ini jadi ya sudah kita berbeda ya begitu. Nah kemudian yang ketiga saudara, bagaimana sikap daripada orang yang menyambut tantangan. Yang ketiga itu saudara, bagaimana orang menyambut tentang keselamatan sendiri. Jadi misalkan saudara, bahkan melakukan antagonis. Jadi bagaimana pada ketika saya coba terjadi mati tentang memang ada dari keyakinan Nabi Isa itu sama dengan Yesus Kristus. Kemudian saudara ada kata bahwa Nabi Isa itu mati Isa belum selesai. Jadi secara apa yang dibuat yang dilakukan memang Nabi Isa itu bisa menghidupkan umat manusia. Tetapi di dalam ayatnya itu dikatakan seizin. Tapi dia nyanyi, Yesus bisa menghidupkan orang yang mati, tetapi dengan kuasa sendiri, bukan seizin. Karena apa? Karena di dalam Matius itu sendiri dikatakan bahwa pada awalnya
Jadi pada saat Yesus dibaptis, kemudian ada burung merpati, maka di sana ada suara, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, baik di surga dan di bumi. Segala kuasa diberikan kepada dia. Pemerintah harus diberikan kepada dia. Jadi kalau Yesus mengatakan menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang mati bukan sedikit padahal, tetapi kuasa untuk dipakai Allah berikan kepada dia. Jadi itu sesuatu. Makanya dalam makan yang sudah tadi, saudara, siapa orang yang timbul hati dan jadi begitu keadaan berbeda, maka mereka mengumpulkan prajurit-prajurit Abuja sehingga di sana terjadi pembantaian besar-besaran dengan satu maksud adalah untuk betul-betul lagi jadi pada waktu itu terjadi pembantaian yang luar biasa. Ini yang dilakukan, kejadian yang dilakukan oleh Raja Herodes. Kenapa? Karena itu dengan kebencian. Ini dengan tidak terciptaan. Diikuti waktu terhadap raja jauh di lahir mengenai kedudukan pasal negara. Jadi orang takut berkaitan dengan itu. Nah, jika pikirannya ini jadi anak-anak yang dari umur 2 tahun dan umur sampai 2 tahun. Itu raja yang berkata bahwa raja yang baru. Nah, tidak nanti di pokok saya baca pasal kedua dan dari 5 ke situ. Jadi terjadi pembunuhan yang besar, yang luar biasa. Anak-anak yang tidak tahu dosa, belum mengenal dosa, jadi apa? Jadi korban kebiadaban kepada Raja Herodes. Dia bisa masuk kalau dari usia 0 sampai 2 tahun. Jadi ya termasuk nanti Yesus. Tetapi Allah itu selalu menjaga diri. Jadi pada saat terjadinya nanti keberadaan maka Tuhan berkata kepada Yusuf bahwa Maria dan anak itu ke Mesir. Sampai satu ketika kalau Raja Herodes sudah mati, maka datang firman Tuhan kembalilah. Karena orang yang benci akan Yesus itu sudah mati. Jadi seperti dijaga yang begini. Ini saudara Yusuf mati yang itu masih kami menunjukkan cara positif dan orang itu semua akhir berkata. Nah, oleh karena itu saudara, apabila kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kita akan terlindung, kita akan terselamatkan. Apapun yang menjadi kebutuhan dan kebutuhan kita pasti Tuhan itu. Jadi, saudara, itu Tuhan kita betul kita berterima kasih kepada Tuhan. Jadi saudara, untuk dikosong orang-orang yang karena mencoba menghancurkan hidup dan pekerjaan sekira Yesus baru dilahirkan. Dia bisa melihat dalam hidup dan kita ini bisa lakukan pemerintahan itu sudah orang-orang yang tidak saling bukan pada tempat ayat 28-29 bukan pada 28-29. Jadi sebenarnya Yesus itu
Tidak ada kan Yesus itu saya ditolak bilang ada mengingat sebab beberapa mendengar itu sangat marah semua orang yang di rumah ibadah itu. Mereka kumpul lalu menghalau, mengusir Yesus keluar kota dan membawanya ke tepi gunung tempat kota itu selesai untuk melemparkan dia dari tepi itu. Selanjutnya begitu ya, semua tempat-tempat yang baru hotel, penginapan, sekolah, dan untuk melayani dewasa itu pun ditolak. Bahkan bangsa sendiri orang-orang yang itu mengorbankan di sana sekarang menghalau, mengusir sampai Yesus dibawa kata bukti dengan pakaian tujuan untuk membukti mendukungkan dia, mendorong dia. Nah, jadi seperti itu. Sampai sekarang mungkin mendengar orang-orang yang mencoba mungkin ada orang yang pada menawarkan dengan benar-benar memakai nama Yesus. Memang ada kalanya tawaran kita di sini, atau ada kalanya tawaran di sini ada ambil di dalamnya kepercayaan itu. Jasa saya kasih saudara. Karena yang ditolak itu bukan kamu, yang ada di dalam kamu. Siapa? Yesus kan? Ini seperti yang apa? Maka di mata kita yang makhluk saya tidak bisa. Kamu tidak ada banyak. Itu bagaimana? Mungkin kamu sebenarnya tidak bisa. Karena kalau itu hanya mau kita, bukan yang ada di dalam kita. Itu ya. Tapi karena sejarah kita takut ditolak, kita takut ditolak. Walaupun sejarah kecil seperti itu kita berkali seperti itu. Ada orang memang sudah menulis pokok setengah mati. Kami nama tapi ada juga siapa pada satu ketika saya berkunjung ke rumah sakit yang benar itu pegawai di kantor saya datang ke kantor kemudian itu bilang bukan orang yang sakit bagian kamar oke saya datang ke sana saya datang ke sana sekitar ya kebetulan di sana ada suaminya ada anaknya ya saya katakan bekerja dulu sebagian terus ya katakan pertama saya isi dengan suaminya adik-adik kan karena kita keluar dari pergi maupun walaupun mereka keluar tidak masalah. Memang yang kita butuhkan yang sakit kan. Kalau seandainya mereka bermau ya nggak apa-apa.
Dia nggak marah. Ya saya juga tidak. Namun dia ini, begitu dia katakan muncul pikiran, dia keluar dari kamu. Namun sejarah memberikan sesuatu itu, saya tidak lupakan. Walaupun memang Tuhan berkata, tapi orang yang tidak kepada Tuhan, kepala rumah ibadah, tolong Tuhan, aku percaya kalau aku meletakkan tumpangkan tangan berbagi anak itu, kan gitu. Tapi saudara, kalau seandainya yang sakit itu laki-laki, saya katakan karena yang sakit itu perempuan. Jadi Tuhan memberikan sesuatu beriman kepada kita. Tanpa tumpang tangan, apakah mujizat itu terjadi? Kita semua terjadi. Karena iman yang besarnya dengan perjuangan hati. Dunia kok tidak dimakan. Nah, jadi sudah kita kan jadi kita pikirkan sesuatu yang tidak ada. Ya apa? Mereka itu ngintip dari luar. Terus kemudian satu tangan, kemudian dalam orang yang syukuri diaktif. Kurang ajaran mendidik. Itu jadi makanya saya Tuhan orang yang menangis sampai dengan kejiwaan. Aku percaya Yesus ada. Dan doa itu disukai dengan siapa kuasanya itu besar. Maka pada saat itu di ruangan ini kok ada. Engkau melingkupi kami bersama dengan malaikat surga. Aku berdoa untuk ibunya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bila Yesus kau membuka, besok dia berdoa. Itu terima kasih Tuhan, aku juga berdoa. Tuhan sudah menjawab. Saya percaya. Setelah nanti dokter bisa, tapi di mata saya besok boleh. Puji Tuhan. Kemudian setelah saya berdoa, ya, saya nyaris ada Yesus yang di jadi pada waktu malam hari ini, dia malam hari ini, dokter kembali datang ke ruangan itu, baik. Tuhan mengatakan itu benar benar. Ada sesuatu mujizat. Menurut anda berkata, satu minggu lagi ibu boleh pulang, tapi karena ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, besok boleh pulang. Itu sudah bagaimana? Itu terjadi. Ya kalau seandainya ditolak juga tidak usah sakit dan hilang. Ya, terima kasih. Apa? Mau sekarang dibayar banyak orang ya. Ya, ya sih kita menggunakan ini. Walaupun kita ditolak, kita itu hak mereka. Mereka memberikan kesempatan untuk kita menawarkan jasa itu diterima dengan baik, itu juga hak mereka. Mereka menolak itu pun hak mereka. Mereka tidak bisa kita. Yesus ditolak. Yesus kasih kita. Namun terus selalu disebut. Jadi sekarang mungkin pada hari nanti agar Tuhan memberikan bersikap kemudian tidak usah mungkin dasar berarti kita senyum saja hadapi semuanya dengan senyum. Bersama sejalan yang saya lakukan kita bersyukur kita berterima kasih kepada Tuhan dan Tuhan yang kita sembah, kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Puji Tuhan. Dan kita tidak berterima
dia baik. Apapun yang kita alami yang sudah dapatkan, isolasi itu berobat itu tetap bersedia. Jadi secara supaya kami boleh bertambah iman, boleh kami setia pada
bahkan kami sebagaimana orang Majus boleh mengucap syukur dengan segala kekuatan dan segala hikmat yang Tuhan berikan, bukan karena suara yang indah, bukan karena kekuatan kami, tetapi penurutan dan haleluya pernyataan Tuhan atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga berkati saudara-saudara yang lain. Engkau juga berkati hamba-Mu yang telah menentangkan kuasa firman-Mu dengan kekuatan kesehatan. Bahkan Tuhan akan memberikan hati, memberikan kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan memberi persembahan dan persiapan untuk kita satu puji pujian. Hai memberikan diri dan bersukaria turut jamuan Untuk pengumuman ibadah Minggu tanggal 31 nanti yang melayani saudara Yesaya. Jadi nanti pengumuman akan bisa di grup besar. Dan saya menginformasikan ada ibadah Natal nanti sore pukul 5 di GBT Alpha Omega Desa Luwet Kecamatan Wates yang dibalai oleh Bapak Adi. Pembicaranya adalah Evangelis Dr. Niko H. Bayangkara, dosen tamu Universitas Kristen Petra, dengan tema masihkah gereja setia pada Kristus dan Kebesaran. Jadi dimohon untuk nanti jika seluruh jemaat bisa berkenan hadir di acara Natal jam 5 sore di GBT Alpha Omega Desa Luwet Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Mungkin ada pengumuman lagi. Untuk tanggal 25 besok tidak ada ibadah, jadi ibadah sudah dirangkap untuk hari ini. Besok bisa buat berlibur atau begini, ya. Jadi tidak ada ibadah besok ya. Jadi nanti takutnya besok ada yang kelupaan atau gimana. Biasanya 25 ada ibadah, jadi besok tidak ada ibadah. Ibadah sudah dirangkap di hari ini. Jadi untuk nanti ketemu lagi di hari Minggu terakhir tanggal 31. Oke. Untuk jamnya tetap pagi atau sore? Enaknya. Tanggal 31 Desember.
sekalian untuk ibadah 1 tahun pagi aja. Oke, untuk tanggal 31 nanti ibadah pagi tetap jam 8 seperti biasa, dan yang melayani nanti akan di-share di grup BPDI Imaman. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kita berdoa diri, kita akan selesaikan ibadahnya. Berbagai kami memuji bersama. Bagaimana apapun yang sudah dilakukan pelajaran dibaca materi. Dan yang kedua, panggil dengan satu suara yang akhir kehidupan mereka menjadi satu dibayar kepada mereka. Lima pelajarannya juga sesuatu apa yang kami tapi ada satu tanggung jawab yang Tuhan percaya. Yakinlah kami boleh bersama-sama sehati, sejiwa, saling suci untuk kami bersama-sama menjadikan kemanusiaan Tuhan. Jadikan kami menjadi penyembah yang benar sehingga dengan banyak Tuhan, dengan yakin, dengan percaya, maka ujian kita. Terima kasih Tuhan, Allah berkati setiap ujian dan persembahan sudah diberikan kepada Tuhan. Kiranya Engkau kembalikan sesuai dengan janji yang tidak sempat hadir pada saat pagi-pagi, karena segala sesuatu yang tidak dapat mereka tinggalkan dan tidak dapat diwakilkan Tuhan, saya tetap menyatakan mereka. Sangkalnya tidak putus tidak terus. Terima kasih kepada saudara, terima kasih untuk berkati kita. Sementara sore yang diselenggarakan oleh BPDI Alfa Omega yang dikembangkan oleh Alfa Pemerintahan Agung, yang kiranya Tuhan untuk tolong dan memberkati seluruh jemaat, memberkati bagi para pelayan dan istri hamba yang dipercaya untuk menyampaikan kebenaran Evangelis yang dengan urapan khusus sehingga menjadi berkat bagi kami semua yang hadir dan datang dalam mengikuti acara ibadah yang berbahagia. Terima kasih bagi saudara, terima kasih kepada masyarakat yang mau demikian juga Tuhan kami berdoa walaupun Tuhan beberapa para hamba Tuhan yang telah mengatakan pada tahun 2024 ada semakin kebenaran yang akan terjadi meliputi bersama karena Tuhan tidak menghadapi kesusahan kita, tapi tidaklah suatu hal
yang mustahil bagi anak-anak Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para pendoa-pendoa Tuhan, berdoa Tuhan untuk tahun 2024. Maka Tuhan melihat kegelapan itu akan kosongkan, kegelapan itu akan menghilangkan di tengah-tengah negara bangsa kami, sehingga terang daripada Allah itu lagi segala lagi memberikan kemenangan kepada seluruh bangsa Indonesia, kepada bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala pemilu dengan damai dan sejahtera melalui para pemimpin yang Tuhan anugerahkan kepada mereka hati yang takut kepada-Nya dengan kejujuran yang dikatakan. Terima kasih Bapak dan Dewa kami sebagai Tuhan penyelenggara pemilu. Berikan kepada mereka hati yang takut kepada, sehingga tidak ada terjadi kecurangan di saat pemilihan. Tuhan bagi seluruh para peserta dari partai-partai politik yang hari ini Tuhan kelihatan memanas, tetapi Tuhan dia berikan kepada pemimpin partai penguasa, sehingga Tuhan tidak akan terjadi hal yang tidak mungkin, tetapi dalam pemilu damai sejahtera. Itulah yang menjadi keberatan Indonesia. Apakah negara TNI Polri yang betul-betul bertahan kepada Indonesia yang terus akan mengawal jalannya pemilu sampai pada akhir pemilu selesai, dan para kandidat yang terpilih yang dipasang bangsa ini adalah orang-orang yang baik daripada yang terbaik, sehingga siapapun yang akan menjadi pemimpin adalah menuju kepada satu Indonesia syariah, Indonesia maju, Indonesia diberkati oleh Tuhan, Indonesia penuh dengan kepemimpinan daripada Tuhan. Itulah yang menjadi doa kedua kami sebagai umat-umat Indonesia. Terima kasih telah bersolat kita sebenarnya sebenarnya kami berdua doa kami berjaga di dunia segala sesuatu yang kita. Mari kita jaga Allah bersama. Berkenan rahmat Allah kepada dan juga para terima kasih saya karena Tuhan yang Tuhan Yesus bagi kekuatan dan keberkatan di dalam Allah mereka kita semua mulai saat setiap hari ini sampai kepada Tuhan Yesus datang. Terpuji tidak kekal selama-lamanya.
isu seperti itu tidaknya ya bermanfaat gitu kan. Jadi kalau beberapa manusia dan kemudian bisa memberikan setelah 2025 itu adalah setelahnya Omnibus Law, tetapi tidak mudah ya. Jadi itu tidak dicabutkan. Jadi kenapa besok yang 5 nanti tidak mudah. Kalau datang yang beli sampai 20 jangan